Renungan Hari Rabu 20 September 2023 Pekan Biasa ke-24 Tahun A. Peringatan Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasang DKK, Martir Korea. Menanggapi semua peristiwa hidup dengan sikap bijaksana. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 14-16 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31-35. Saudara-saudariku terkasih, saat ini kita diajak untuk senantiasa waspada dan peka membaca tanda-tanda zaman dan menilainya dengan sikap bijaksana, bukan asal menilai. Yesus sangat kecewa dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak bijaksana dalam hidup dan sikap mereka. Mereka sembarangan menilai seseorang, termasuk mereka menilai apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus sendiri. Karena itu ia tegas mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu disamakan? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Yesus melihat sikap ketidakpastian hidup dan ketidakmatangan rohani dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka suka mengkritik seseorang, tetapi menutup dirinya terhadap orang lain. Mereka tidak mau menerima, mendengar, dan menanggapi tawaran keselamatan, baik yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus Kristus sendiri. Seruan pertobatan Yohanes Pembaptis untuk menyongsong kedatangan Sang Mesias dianggap tidak ada gunanya. Mereka menunjukkan sikap acuh tak acuh, masa bodoh, bahkan menolak dan menganggap Yohanes Pembaptis itu orang yang tidak berguna, orang gila. Sebaliknya ketika Yesus hadir dengan mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, dan memilih solider dengan orang-orang yang menderita, duduk makan bersama para pendosa, pemungut cukai, dan memanggil mereka kembali ke jalan yang benar, mereka menilai bahwa dia seorang peminum, seorang pelahap, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Dari kenyataan ini, Yesus bingung dengan sikap mereka. Maka dia tegas mengatakan bahwa tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Hikmat menunjukkan tanda penebusan berlimpah dari Tuhan dan dikenal oleh semua anaknya, khususnya mereka yang menerima warta pertobatan Yohanes dan kabar sukacita dari Yesus. Artinya mereka yang terbuka hatinya kepada Tuhan dan ingin memperoleh hidup yang kekal akan dibenarkan oleh Allah. Mereka inilah yang bijaksana dalam hidupnya dan akan memperoleh keselamatan dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Masihkah di antara kita ada yang menutup diri terhadap sabda Allah? Ada yang belum meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, dalam permenungan sabda Allah di bulan kitab suci ini? Masih adakah yang tidak mau menerima nasihat, ajakan, ajaran yang disampaikan oleh orang tua, disampaikan
oleh seseorang yang mau membawa pembaharuan dan hidup. Yesus mengajak kita untuk tidak bersikap seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi terbuka untuk dibaharui oleh sabda Allah sendiri. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Semoga kita juga mendapat hikmat dari Allah dan senantiasa menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah maupun oleh sesama. Santo Andreas Kim Taekon dan Santo Paulus Chong Hasang, doakanlah kami.